نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Umar ibn Muslih Al-Husaini hafizahullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan tentang hak-hak Nabi Muhammad SAW yang wajib ditunaikan oleh umatnya. Dan sudah berlalu, yang pertama hak beliau adalah diimani bahwa beliau telah menyampaikan risalah agama ini dan telah menyempurnakannya. Kemudian yang kedua, yang pada pertemuan yang lalu kita bahas, yaitu hak beliau adalah kita wajib meyakini tentang kemaksuman beliau, bahwa beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam dosa-dosa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang ketiga, di antara hak Nabi Muhammad SAW adalah beliau wajib dicintai, wajib mencintai Nabi SAW melebihi semua manusia yang ada. Ya, kita sampai pada halaman yang ke-41, halaman 41. Setelah beliau kemarin membawakan dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya mencintai Nabi SAW di atas semua kecintaan kita kepada manusia yang lain, maka beliau mengatakan di halaman 41, wa li hadzal hubbi alamatun yu'rafu biha. Dan cinta Nabi SAW itu ada tandanya, ada cirinya, yang dengannya diketahui bahwa orang tersebut memang mencintai Nabi SAW. Minha, di antaranya tanda cinta kepada Nabi SAW adalah at-tamassuku bi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam wa i'zazuha wa ma'rifatu makaniha minad din wa tawqiru ahliha. Di antara tanda cinta kepada Nabi adalah berpegang dengan sunnah beliau. Ya, sunnah kita sebutkan, sudah kita sampaikan, sunnah artinya adalah ajaran beliau. Bukan hanya perkara-perkara yang sunnah dalam fikih, apabila dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa, tidak. Tapi sunnah di sini mencakup semua ajaran beliau. Wajib memuliakan beliau dan wajib mengenal kedudukan beliau di dalam agama dan menghormati, memuliakan keluarga beliau. Ya, kemudian yang kedua, ciri atau tanda cinta kepada Nabi SAW adalah al-iktharu min dzikrihi wassalatu alaihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sering menyebut-nyebut tentang beliau dan sering bersolawat kepada beliau. Ya, sering menyebut-nyebut beliau dan sering bersolawat ketika disebutkan nama beliau. Sebagaimana hadis tentang Nabi SAW ketika menaiki anak tangga mimbarnya, meskipun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini.
Beliau ketika naik ke anak mimbarnya, beliau mengucapkan amin. Naik lagi ke anak tangga kedua, mengucapkan amin. Naik lagi ke anak tangga yang ketiga, mengucapkan amin. Ketika ditanya oleh para sahabat, maka Nabi SAW mengatakan, falamma raqitud darajatal ula atani Jibril. Ketika aku naik ke anak tangga yang pertama, Jibril datang kepadaku. Seraya mengatakan, rahima anfumri'in dakhala Ramadan wansalakha minhu walam yughfar lahu. Sungguh celaka seorang hamba yang ketika dia mendapati bulan Ramadan, dia hadir di bulan Ramadan dalam kondisi sehat, dalam kondisi mukim, mampu untuk beribadah, namun ternyata bulan Ramadan pergi meninggalkannya, tidak ada satupun dosanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan amin, semoga celaka orang itu. Kemudian yang kedua, raghima anfumri'in, sungguh celaka seseorang, dia mendapati wajada abawaihi ahadahuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah, yaitu seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu di antaranya, namun ternyata dia tidak bisa masuk surga. Karena orang tua, kata Nabi SAW, awsatu abwabil jannah, adalah pintu surga yang paling tengah. Namun keberadaan orang tuanya tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga. Maka Nabi mengucapkan amin, semoga celaka dia. Nah, baru kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, Jibril mengatakan, raghima anfumri'in alladhi dzukirta indahu walam yusalli alaika, yaitu seorang yang disebut namamu di hadapannya, namun dia tidak bersolawat atasmu. Solawat, kata para ulama, itu ada khilaf di antara para ulama tentang maknanya. Di antara para ulama menyebutkan bahwa solawat itu artinya adalah rahmah. Ya, solawat kepada Nabi itu maksudnya adalah rahmat. Kemudian yang kedua, pendapat kedua mengatakan solawat itu artinya adalah maghfirah, ampunan. Jadi ketika disebut sallallahu ala an-nabi, maka maksudnya adalah ghafarallahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampuni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, salawat itu artinya adalah ats-tsana'u alaihi 'indal malaikah, yaitu pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Dua pendapat yang pertama itu pendapat yang kurang tepat. Ya, dua pendapat yang pertama tadi, yaitu sholawat artinya apa? Rahmah, dan sholawat artinya maghfirah. Ini pendapat yang kurang tepat. Yang tepat adalah pendapat yang ketiga, yaitu sholawat artinya adalah ats-tsana'u alaihi 'indal malaika, pujian Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Di antara dalilnya, kenapa sholawat kalau diartikan rahmat itu tidak tepat? Karena Allah membedakan antara sholawat dengan rahmat. Sebagaimana dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Rabb-nya dan rahmah. Nah, itu dibedakan antara sholawat dengan rahmah. Berarti sholawat bukan rahmat. Sedangkan dalam bahasa Arab, huruf wawu yaqtadil mughayarah. Huruf wawu itu membedakan antara sebelumnya dan setelahnya, di antara kegunaannya. Ya, wawu di antara kegunaannya adalah membedakan antara sebelum wawu dengan yang sesudah wawu. Maka berarti sholawat itu bukan rahmah. Kemudian kenapa sholawat ketika diartikan dengan maghfirah, ampunan, juga keliru atau kurang tepat? Karena sama juga dibedakan antara sholawat dengan maghfirah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, salah satu bacaan dalam sholat jenazah, dan dari riwayat Abdullah bin Umar, di mana beliau ketika ada jenazah, Abdullah bin Umar berdoa,
Allahumma salli alaihi waghfir lahu. Ya Allahumma salli alaihi waghfir lahu. Ya Allah, berikanlah salawatmu kepadanya dan ampunilah dia. Itu dibedakan antara salawat dengan maghfirah. Maka yang benar salawat itu artinya adalah tsanaullahi alaihi indal malaikah, pujian Allah di hadapan para malaikat. Kemudian apa hukumnya salawat kepada selain Nabi Muhammad SAW? Apakah salawat ini khusus buat Nabi Muhammad SAW atau boleh salawat ini kepada selain beliau? Ada 4 permasalahan di sini. Yang pertama yaitu salawat kepada selain Nabi, tapi kepada para Nabi dan Rasul selain Nabi Muhammad SAW. Seperti Anda mengatakan Musa sallallahu alaihi wasallam, ya, Isa sallallahu alaihi wasallam. Karena kita biasanya cuma menyebutkan salamnya saja. Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Nuh alaihi salam. Nah, bagaimana hukumnya kalau kita mengucapkan Nuh sallallahu alaihi wasallam, Adam sallallahu alaihi wasallam? Apakah boleh? Boleh jamaah? Nah, ijma' disebutkan, dinukilkan ijma' oleh Imam An-Nawawi rahimahullah bahwasanya sepakat para ulama boleh bersolawat kepada para nabi dan rasul semuanya. Ya, bukan hanya khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Sepakat para ulama. Kemudian yang kedua, solawat kepada selain Nabi Muhammad SAW, tapi disertakan dengan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mengikuti solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti misalnya kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi. Ya Allah, semoga salawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, istri-istri beliau dan umat beliau. Ya, jadi yang kena salawat siapa? Semuanya tadi. Tapi mengikuti siapa dulu pertama? Nabi Muhammad SAW. Boleh nggak ini hukumnya? Boleh. Ya, sepakat para ulama membolehkannya juga. Kemudian yang ketiga, salawat kepada selain Nabi Muhammad SAW yaitu hanya menyebutkan Ali Muhammad. Allahumma salli ala Ali Muhammad. Tidak disebutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi, tidak. Tapi langsung Allahumma salli ala Ali Muhammad. Ya Allah, semoga salawat tercurahkan kepada keluarga Muhammad secara khusus. Boleh hukumnya? Kenapa kok boleh? Jadi disebutkan nabinya loh, langsung disebutkan keluarganya. Nah, karena Nabi SAW otomatis masuk di dalamnya. Ya, karena inna rajul dakhilun fi alihi. Karena seseorang itu pasti masuk di dalam keluarganya. Sebagaimana Allah mengatakan tentang Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Neraka ditampakkan pagi dan petang kepada mereka. Dan ketika hari kiamat, maka masukkanlah ala Fir'aun, masukkanlah keluarga Fir'aun ke dalam siksa yang pedih. Allah tidak menyebutkan Fir'aunnya, tapi langsung disebutkan ala Fir'aun, keluarganya Fir'aun. Apakah Fir'aun nggak masuk di dalamnya? Oh, pasti lebih masuk, lebih utama itu. Ketuanya itu malah yang lebih masuk dulu itu. Ya, maka berarti boleh. Sepakat para ulama menyebutkan bolehnya bersolawat kepada keluarga Nabi SAW. Nah, kemudian yang keempat, ini yang terjadi khilaf, yaitu solawat kepada selain Nabi Muhammad SAW dari umat beliau. Seperti kita mengatakan, berkata qala al-allama Syekh Abdul Aziz bin Baz sallallahu alaihi wasallam, berkata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sallallahu alaihi wasallam, berkata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada khilaf di antara para ulama.
Pendapat pertama mengatakan nggak boleh bersolawat kepada selain Nabi Muhammad SAW seperti tadi, nggak boleh. Ini pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, dan juga Imam Abu Hanifah. Dalil mereka yaitu tidak adanya dalil. Paham ya? Dalil mereka kenapa kok tidak membolehkan? Karena tidak adanya dalil. Itu dalil mereka. Sedangkan pendapat kedua yaitu boleh mengucapkan salawat kepada selain Nabi Muhammad SAW, namun tidak dijadikan sebagai syiar orang tersebut. Yakni ketika kita nyebut Syekh Abdul Aziz bin Baz, selalu kita iringi dengan salawat. Ketika kita nyebut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, selalu kita iringi dengan salawat. Ini nggak boleh. Kalau sebatas dimutlakkan kepada siapapun diucapkan, maka dibolehkan. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian juga dibenarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah doa Nabi SAW kepada Ibnu Abi Aufa. Ibnu Abi Aufa salah seorang sahabat Nabi SAW. Ketika beliau menyerahkan sedekah kepada Nabi, Nabi mendoakan Allahumma sholli alaihi. Ya, Nabi mendoakan Ibnu Abi Aufa, Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, ya curahkan salawat, ya curahkan salawat kepada dia. Di sini menunjukkan Nabi mengucapkan salawat kepada selain beliau, yaitu kepada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ibnu Abi Aufa. Kemudian dalil juga yaitu tadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika dalam salat jenazah beliau berdoa Allahumma sholli alaihi waghfir lahu, yaitu kepada selain Nabi SAW. Ya. Sebelumnya pendapat yang pertama tadi nggak boleh mengucapkan salawat kepada selain Nabi SAW, itu ada ucapan tegas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan la yanbaghi li ahadin an yusalli ala ahadin. Tidak boleh bagi seseorang untuk bersolawat kepada orang lain. Ini ucapan sahabat. Dan ucapan sahabat itu bisa dijadikan sebagai dalil dengan syarat yang pertama tidak menyelisihi nas Al-Quran dan hadis, dan yang kedua tidak ada sahabat lain yang menentanginya. Tidak ada sahabat lain yang bertentangan dengannya. Ya, wallahu a'lam, ada khilaf memang di antara para ulama, tapi kalau antum sebaiknya nggak usah lah. Ya, nyebut ustadz misalnya, Ustadz Fulan sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu jadi viral nanti. Ya, kalau mendoakan, ya, ada jenazah misalnya antum niru Abdullah bin Umar tadi, Allahumma sholli alaihi waghfir lahu, itu dibolehkan. Tapi kalau nulis artikel misalnya, ya berkata Ustadz Fulan kasih sallallahu alaihi wasallam, wah viral nanti. Dikira salah ketik itu. Tapi wallahu a'lam. Tapi itu kembali lagi ya, itu yang kedua. Ciri alamah cinta kepada Nabi SAW. Yang ketiga, tamanni ru'yatahu atau tamanni ru'yatihi wasyauqi ila liqa'ihi. Yang ketiga adalah ada keinginan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan ada kerinduan untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Ya, kita memang tidak hidup sezaman dengan Nabi SAW, tapi kita memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan beliau. Sebelum, baik ketika kita masih hidup sekarang, apalagi setelah kita wafat, ada kesempatan bagi kita untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Bagaimana caranya ketika kita masih hidup sekarang berjumpa dengan Nabi? Mimpi, yaitu ru'yah. Di mana Nabi menegaskan tentang ru'yah, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, dia benar-benar melihatku. Karena syaitan tidak bisa menyerupaiku. Dan pernah kita sampaikan di pembahasan tentang kitab Nurus Sunnah bahwa mimpi berjumpa dengan Nabi SAW itu hak.
Namun harus diperhatikan yang pertama sifat Nabi SAW yang ada dalam mimpi tersebut. Apakah sama dengan Syama'il Muhammadiyah, ciri-ciri Nabi Muhammad yang disebutkan oleh para sahabat ataukah tidak? Kemudian juga yaitu Nabi ketika berucap dalam mimpi itu Nabi berucap dengan hal-hal yang memang sudah Nabi ajarkan ketika dahulu masih hidup. Misalnya Nabi berjumpa dengan kita di dalam mimpi, kemudian Nabi mewasiatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua, untuk senantiasa rajin menuntut ilmu, ya, untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah, untuk bertauhid kepada Allah. Nah, ini wasiat-wasiat yang dilihat oleh seseorang di dalam mimpinya itu dari Nabi SAW adalah perkara-perkara yang memang sudah diajarkan oleh beliau. Namun kalau ternyata itu syariat yang baru, Nabi SAW dahulu ketika hidupnya tidak mengajarkan demikian, maka bisa dipastikan itu bukan Nabi Muhammad SAW. Meskipun di dalam mimpinya ngaku sebagai Nabi SAW. Dan betapa banyaknya orang-orang yang demikian. Mimpi bertemu Nabi SAW diajarkan amalan-amalan ini dan ini, diajarkan wirid-wirid ini dan ini. Ini dari guru saya wirid ini. Guru saya mendapatkan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Tuwek gurumu, kapan wiridnya? Oh enggak, guru saya ini mimpi ketemu Nabi SAW diajarkan doa ini. Jadi meriwayatkan hadis lewat mimpi langsung. Ini kesian Imam Bukhari, kesian Imam Muslim. Usianya habis untuk mencari hadis dengan berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain demi mendengarkan satu hadis Nabi SAW. Rejal dari regut be omai, tahu-tahu wis oleh hadis Nabi SAW. Ya kan? Kari tidur di rumahnya, tahu-tahu dapat hadis Nabi SAW ekspres langsung. Nabi mengajarkan wirid ini, mengajarkan amalan-amalan ini dan ini. Ya, maka tidak dibenarkan demikian. Ya, maka Ahlussunnah pertengahan tidak menolak secara 100% mimpi Nabi SAW, namun juga tidak hulu berlebih-lebihan dengan orang yang mengaku mimpi bertemu Nabi SAW. Dan maka seorang muslim, seorang yang cinta Nabi SAW pasti ada kerinduan ingin berjumpa dengan Nabi, entah di dunia lewat mimpi atau di akhirat berjumpa dengan Nabi SAW. Ya, dan tidak ada berjumpa dengan Nabi di dunia dalam kondisi terjaga. Ya, tidak ada. Sepakat para ulama, tidak mungkin berjumpa Nabi SAW di dunia ini dalam kondisi terjaga. Ya, dan betapa banyaknya manusia di zaman sekarang yang mengaku-ngaku berjumpa dengan Nabi SAW dalam kondisi terjaga. Ya, ini tidak ada satupun para sahabat, bahkan istri-istri Nabi seperti Aisyah, putri Nabi Fatimah, sahabat-sahabat yang Nabi cintai, tidak ada satupun di antara mereka yang berjumpa dengan Nabi SAW dalam kondisi terjaga. Nah, kok tahu-tahu ada orang di zaman sekarang yang Nabi gak tahu ndelok rai ini. Nabi gak pernah kenal sama dia. Kok belani Nabi ketemu sama dia? Bahkan ada yang ngaku Nabi itu keluar dari kuburnya. Katanya ketika saya datang ke kuburnya Nabi, maka kuburnya Nabi bergoyang katanya. Kemudian keluarlah Nabi SAW. Sinten sampean? Sinten sampean? Fatimah saja nggak segitunya, padahal sedih loh Fatimah itu ditinggal ayahnya. Aisyah sedih ditinggal suaminya Nabi, ditinggal Nabi SAW. Para sahabat sepeninggal Nabi bertikai, perang Jamal, perang Uhud, sampai berperang mereka. Oh nggak muncul Nabi, padahal perlu nggak seharusnya Nabi muncul di situ menengahi? Perlu harusnya. Nabi muncul untuk menyudahi pertikaian di antara para sahabat setelah itu. Nah, rejal nggak ada kayak ini moro-moro muncul nabinya. Apa manfaatnya, apa faedahnya? Ya, maka tidak ada yang berjumpa Nabi dalam kondisi terjaga. Kalau ada yang mengaku berjumpa dengan Nabi dalam kondisi terjaga, pastikan dia kadzab. Ya, pastikan dia berdusta. Meskipun dia itu dianggap sebagai ulama, dianggap sebagai seorang alim, dianggap sebagai tokoh wali misalnya, ngaku berjumpa Nabi SAW dalam kondisi terjaga, pastikan ucapannya kadzab, pendusta. Dan kata beliau, wasyauqi ila liqa'i, rindu berjumpa dengan Nabi SAW di akhirat. Seorang sahabat, sebagaimana diriwayatkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ja'a rajulun ila Nabi SAW faqala,
seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, orang ini mengatakan, wallahi la anta la ahabbu ilayya min waladi wa ahabbu ilayya min nafsi wa ahabbu ilayya min ahli. Wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri, melebihi istriku, melebihi anakku. Wa inni la adzkuruka fil baiti fala asbiru hatta atika anzur ilaika. Dan aku ketika di rumah, aku senantiasa teringat denganmu, senantiasa memikirkan engkau. Dan kalau itu sudah terjadi padaku, aku tidak bisa bersabar sampai aku datang menemuimu, baru lega aku. Ya, kalau ingat-ingat Nabi, nggak bisa sabar, gelisah dia. Apa yang dilakukan? Dia langsung bertemu Nabi, melihat Nabi, baru lega dia. Namun dia mengatakan, falamma dzakartu mauti wa mautak, araftu annaka idza mitta rufi'ta ma'an nabiyyin wa anni idza mittu fa inni akhafu alla arak. Kata dia, ketika aku teringat bahwa suatu saat kau akan mati dan aku juga akan mati, dan aku tahu bahwasanya kau ketika mati nanti akan ditempatkan di surga yang tinggi bersama para nabi. Sedangkan aku, maksudnya kalaupun aku mati, aku nggak bisa berada di surga yang satu level denganmu. Dan aku khawatir aku nggak bisa lagi berjumpa denganmu di surga kelak. Nah, ini para sahabat. Mereka itu passionnya, cita-citanya bukan hanya sebatas masuk surga, tapi cita-cita mereka adalah ingin bersama Nabi SAW di surga. Bahkan mereka sedih kalaupun masuk surga, sudah masuk surga ini, tapi surganya tidak satu level dengan Nabi. Di surga itu nggak ada Nabi SAW. Ya, bayangkan, ada nggak pernah kita berpikiran seperti itu? Kita saja wis tak pokok mlebu surga wis alhamdulillah, pokoknya selamat dari neraka wis alhamdulillah. Entah satu level dengan Nabi atau tidak nggak ngurus. Padahal wajib ada kerinduan ya berjumpa dengan Nabi SAW dalam diri kita. Itu tanda kita cinta kepada Nabi SAW. Kita saja kalau di surga ingin dikumpulkan bersama keluarga kita, bersama istri kita, ya, bersama anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Kenapa kita ingin dikumpulkan bersama mereka? Karena kita cinta sama mereka. Maka lebih kita cinta kepada Nabi SAW di atas kecintaan kita kepada orang tua, kepada istri, kepada anak-anak. Maka berarti lebih wajib untuk kita ingin di surga dikumpulkan bersama Nabi SAW. Maka ketika itu turunlah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa. Allah mengatakan, may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak dia akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka, yaitu para nabi, orang-orang yang siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Ya, maka mungkin terbuka peluang, terbuka pintu lebar bagi seorang mukmin yang dia dulu nggak pernah ketemu Nabi SAW untuk bisa satu level, untuk bisa satu surga berkumpul bersama Nabi SAW. Yaitu syaratnya tadi, man yuti'illaha war rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul SAW. Kemudian yang keempat, cinta kepada Nabi, cirinya adalah mahabbatu man ahabbahum Rasulullah SAW wa bughdu man abghadahum. Yang keempat adalah mencintai apa-apa yang dicintai, siapa-siapa yang dicintai oleh Nabi SAW, dan membenci apa-apa yang dibenci oleh Nabi SAW. Nabi mencintai para sahabat, maka wajib bagi kita mencintai para sahabat Nabi SAW, karena Nabi mencintainya. Nabi mengatakan ketika ditanya oleh Abu Musa al-Asy'ari, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilai, atau Abdullah bin Amr ibn al-As, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Nabi mengatakan Aisyah. Kemudian ketika ditanya lagi, wa minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki siapa? Abuha,
ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka mencintai para sahabat itu termasuk bentuk cinta kepada Nabi. Dan membenci para sahabat berarti membenci Nabi SAW. Maka dari sini kita tahu bahwa orang-orang Syiah Rafidhah mereka tidak mencintai Nabi SAW karena mereka membenci para sahabat. Ya, mereka membenci para sahabat, padahal para sahabat dicintai oleh Nabi SAW. Orang Syiah ini adalah cinta yang mereka sejatinya itu menginginkan mencela Nabi, cuman mereka nggak kesampaian. Akhirnya yang dicela sama mereka adalah para sahabat. Mencela para sahabat otomatis mencela Nabi SAW. Kalau mereka menganggap para sahabat murtad sepeninggal Nabi SAW karena mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah, kecuali segelintir orang yang nggak mereka murtadkan. Maka berarti kalau para sahabat banyak yang murtad, maka yang nggak beres adalah gurunya. Iya, yang nggak beres adalah gurunya. Sebagaimana misalnya kita, kalau misalnya ada satu sekolah, ketika ujian, maka 99% siswanya nggak lulus. 1% saja yang lulus dari ujian itu. Kira-kira yang disalahkan siapa? Sekolahnya, gurunya yang ngajari. Kyopo kok 99% nggak lulus ini? Bahlul gurunya ini, nggak becus ngajarnya ini. Ya, maka mereka menginginkan mencela Nabi, namun nggak kesampaian. Karena kalau mencela Nabi sudah tahu belangnya. Tapi yang mereka sasar adalah para sahabat Nabi SAW. Baik, kemudian yang keempat, ya, yang keempat di antara hak Nabi SAW adalah wujubu ta'atihi SAW wa luzumu sunnatihi. Di antara hak Nabi yang wajib kita tunaikan adalah mentaati, wajibnya mentaati Nabi SAW dan komitmen dengan sunnah beliau. Ya, wajib mentaati Nabi dan komitmen dengan sunnah beliau. Taqaddama anna jama'a haqqihi sallallahu alaihi wasallam yarji' ila ma'nal iman bihi wa anna ma'nal iman bihi tasdiquhu wa ittiba'u syar'ihi. Telah berlalu penjelasan bahwa di antara hak Nabi yang paling mulia atau hak Nabi SAW itu semuanya kembali kepada iman kepada beliau. Ya, hak Nabi yang kita sebutkan itu sumbernya berasal dari keimanan dulu kepada Nabi. Kalau kita sudah iman kepada Nabi, baru kita melaksanakan hak-haknya. Nah, iman kepada Nabi itu maknanya kata beliau adalah tasdiquhu, membenarkan Nabi SAW dan mengikuti syariat beliau, mengikuti sunnah beliau. Wa hadza yatadamman ta'atahu wa luzuma sunnatihi. Nah, ittiba kepada Nabi itu mengharuskan seseorang untuk mentaati beliau dan menetapi sunnah beliau dan komitmen terhadap sunnah beliau. Wan nususu fi hadza mutafawiran mutadhafiran sayati tafsiluha fi bayani makanati sunnati fil Quran wa fil haditsin nabawi. Dalil-dalil yang berkaitan dengan poin ini itu akan dijelaskan nanti di bab selanjutnya. Ya, dalil-dalil tentang hal ini, wajibnya ittiba, wajibnya mentaati Nabi itu disebutkan di bab berikutnya insyaallah. Tapi yang kelima, wujubu ta'zirihi sallallahu alaihi wasallam wa tauqirihi wa ta'zimihi fi hayati wa ba'da mamatihi. Poin yang kelima, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajibnya dimuliakan, wajibnya diagungkan, wajibnya dihormati. Ya, beliau wajib dimuliakan, diagungkan dan dihormati, baik ketika beliau masih hidup ataupun setelah beliau wafat. At-ta'zir fil lughah ya'ti bi ma'na ta'zim wan nasri wat tawqir. Nah, ini kalimat-kalimat yang kurang lebih ta'zir, ta'zim, tawqir. Ya, kemudian ya, ta'zir, ta'zim, tawqir itu makna yang kurang lebih menghormati, memuliakan, menyanjung, ya, membesarkan, mengagungkan dan yang semisal dengannya. Maka wajib Nabi itu diagungkan, dimuliakan dan dibesarkan. Qala Syekhul Islam huwa ismun jami'un li nasrihi wa ta'idihi wa man'ihi min kulli ma yu'dhi. At-ta'zir itu artinya adalah sebuah nama yang digunakan untuk istilah
apa-apa yang bisa menolong Nabi SAW, bisa mensupport Nabi SAW dari segala sesuatu yang mencemarkan nama baik beliau. Ya, ketika kita menolak tuduhan-tuduhan dusta kepada Nabi, pencemaran nama baik Nabi SAW, kita netralisir, ya, kita luruskan, kita bantah orang-orang yang mencemarkan nama baik Nabi SAW, maka itu disebut dengan ta'zir, yaitu memuliakan atau mengagungkan. Wat-tauqir bimakna ta'zim wal ijlal. Sedangkan at-tauqir itu bimakna at-ta'zim, mengagungkan dan memuliakan. Kurang lebih sama. Qala Syekhul Islam fi ma'nahu, berkata Syekhul Islam dalam ketika menafsirkan makna tauqir, kata Syekhul Islam, ismun jami' li kulli ma fihi sakinatun wa tuma'ninatun minal ijlali wal ikram wa ayyu amila minat tashrif wat takrim bima yasunuhu an kulli ma yukhrijuhu an haddil waqar. Kata beliau, at-tauqir adalah sebuah istilah yang mencakup apa-apa yang di dalamnya ada ketenangan dan tumaknina dalam mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW, yaitu mengagungkan beliau tidak dengan ekstrim, tidak dengan hulu berlebih-lebihan. Kemudian hendaklah berinteraksi dengan Nabi SAW, baik ketika beliau hidup ataupun mati, itu dengan at-tashrif, dengan cara kita memuliakan beliau. Ya, dengan kita memuliakan beliau baik ketika masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Ya, dan menjaga kemuliaan tersebut dari apa-apa yang bisa menodai kemuliaan beliau, apa-apa yang bisa merusak kehormatan beliau. Itu dijaga. Ya, tauqir itu kalau ada sesuatu yang bisa merusak kehormatan Nabi, dia hindari. Ya, dia jauhkan. Ya. Qala Ibnu Katsir juga berkata, at-tauqir wal ihtiram wal ijlal wal i'dham. Kata Ibnu Katsir, at-tauqir itu artinya adalah al-ihtiram, yaitu penghormatan kepada Nabi. Al-ijlal, pemuliaan, wal i'dham, pengagungan. Wat ta'zim at-tabjil. Ini kurang lebih sama semua. At-ta'zim, at-tabjil, at-ta'zir, at-tauqir, semuanya kembali kepada makna tadi. Pengagungan, pemuliaan, penghormatan, tasyrif, ya, pemuliaan. Kemudian famin huquqihi sallallahu alaihi wasallam an yuhaba wa yu'azzam wa yubajjal. Dan di antara hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau diwibawai. Apa diwibawai itu? Artinya memandang seseorang berwibawa, disegani, ya, namun ya, disegani, diagungkan dan dimuliakan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Al-Fath ayat yang ke-9. Allah mengatakan, litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan agar kalian tu'azziruhu, yaitu memuliakannya, wa tuwaqqiruhu, menghormatinya. Ini dalil tentang menghormati, memuliakan Nabi SAW. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain di surah Al-A'raf ayat 157, Allah mengatakan, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Rasul, wa azzaruhu, dan memuliakan beliau, menghormati beliau, wa nasaruhu, dan menolong beliau, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya petunjuk yang diturunkan kepada Nabi SAW. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Fajama'a azza wa jalla fil ayataini bainal imani bihi wa baina ta'zirihi wa tawqirihi. Dalam ayat tadi Allah menggabungkan antara iman kepada Nabi dengan memuliakan Nabi.
litu'minu billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Digabungkan dengan wa tu'azziruhu, kalian memuliakannya. Wa fi hadha tanbih ala anna minal imani bihi ta'ziruhu wa tauqiruhu. Dari sini kesimpulannya kata para ulama, yaitu di antara bentuk keimanan kepada Nabi yaitu memuliakan beliau dan menghormati beliau. Wa fi kitabillahi ayatun katsiratun fiha tanbihun ala hadzal haqq wa tawkidun alaihi wa bi khasatin fi jawanib muayyanah minha. Di dalam ayat-ayat Al-Quran kata beliau ada banyak tentang masalah ini, yaitu tentang menghormati Nabi SAW. Contoh kata beliau di dalam surah An-Nur ayat 63, Allah mengatakan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian jadikan panggilan kalian kepada Rasul itu seperti kalian memanggil sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Apa maksudnya? Ai la taj'alu du'a ar-rasuli iyyakum sallallahu alaihi wasallam wa du'aakum lahu ka du'a'i ba'dikum ba'dha bal idza da'akum fa'ajibuhu wujuban. Kata beliau, jangan kalian samakan antara memanggil Rasul dengan memanggil selain Rasul di antara kalian. Dan jangan samakan kalau Rasul memanggil kalian dengan dengan selain Rasul yang memanggil kalian. Kalau Rasul yang memanggil kalian, maka wajib untuk dipenuhi panggilannya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum, dalam surah Al-Anfal. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya apabila dia memanggil kalian. Dan seorang sahabat yang bernama Abu Musa, bukan Abu Musa Al-Asy'ari. Sebentar. Oh, nggak ada di sini. Bukan Abu Musa Al-Asy'ari, Anda lupa nama belakangnya. Beliau pernah sholat sunnah. Ketika itu dipanggil oleh Nabi SAW, namun beliau tidak menghiraukannya. Selesai sholat, Nabi SAW menegurnya. Kenapa kau tadi tidak memenuhi panggilanku? Maka dia mengatakan, inni kuntu usolli, aku tadi sedang melaksanakan sholat. Alam tasma' qaulallah ta'ala, kata Nabi, tidakkah kau mendengar Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza da'akum lima yuhyikum, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Tidakkah kau mendengar Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya apabila memanggil kalian. Ya, maka Rasul punya hak, ketika dipanggil wajib untuk dipenuhi panggilannya. Nah itu nggak sama, orang lain nggak punya hak seperti itu. Ya, ada yang punya hak kayak gini juga, yaitu ketika kita sholat sunnah, maksudnya kita boleh membatalkan sholat kita kalau dipanggil sama dia. Siapa itu selain Rasul? Ibu. Ya, seperti kisah siapa? Juraij. Nah, seperti kisah Juraij. Itu hanya hak ibu yang boleh. Kalau ibu memanggil kita, maka kita batalkan sholat sunnah kita memenuhi panggilan ibu tersebut. Tapi kalau orang lain, enggak. Ya, ada teman kita misalnya manggil kita, kita sedang sholat sunnah. Ya, boleh direken? Nggak usah direken. Ya. Kecuali kalau memang darurat. Ya, kecuali kalau memang darurat. Ya, misalnya antum lagi sholat, ya kemudian dipanggil sama teman-teman, teman antum suruh keluar rumah karena sedang terjadi musibah, kebakaran, bencana, ya metuwo keluar aja. Kemudian kata beliau, kurang berapa menit? 4 menit. Kemudian kata beliau, wa da'akum lahu wa idza da'autumuhu fawaqqiruhu. Apabila Nabi memanggil kalian, maka apabila kalian memanggil Nabi, maka hendaklah kalian memuliakan Nabi ketika kalian memanggilnya. Kalau tadi Nabi yang memanggil kita,
Sekarang kita kalau memanggil Nabi, hendaklah kita menghormati beliau, memuliakan beliau dalam memanggilnya. Wad'uhu bima syarrafahu Allahu bihi minan nubuwati war risalah. Yaitu hendaklah kau panggil Nabi SAW dengan sebutan-sebutan yang Allah muliakan Nabi dengan sebutan tersebut, yaitu dengan sifat kenabiannya dan sifat kerasulannya. Ka'an taqulu, seperti kau mengatakan, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Wahai Nabiullah, wahai Rasulullah. Ya wahai Rasulullah. Makanya ketika Jibril, dalam hadits Jibril yang panjang itu, beliau menjelma menjadi seorang yang putih bersih, rambutnya rapi dan seterusnya itu. Apa Jibril ketika memanggil Nabi? Ya Muhammad, langsung neng. Makanya para sahabat ya sopo iki wani ini. Langsung memanggil ya Muhammad. Padahal para sahabat gak ada yang manggil namanya langsung. Mereka memanggilnya dengan sebutan ya Nabi Allah atau ya Rasulullah. Demikian juga yang berani manggil langsung siapa? Ya Muhammad, selain para malaikat, selain Jibril. Siapa? Ya kalau Allah jelas. Tapi di dalam Al-Quran Allah manggilnya tidak ada ya Muhammad. Allah manggilnya ya Rasulullah. Orang Arab Badui. Badui. Manggilnya langsung ya Muhammad, ya Muhammad. Tapi dimaklumi sama Nabi SAW. Tapi kalau para sahabat, tidak ada yang bilang kayak gitu. Semuanya memanggil dengan ya Rasulullah. Tapi Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum ba'da an tahbata wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malakum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi, lebih tinggi daripada suara Nabi. Dan janganlah kau mengeraskan suara kalian sebagaimana kalian mengeraskan suara kalian kepada sebagian yang lain. Atau kalau tidak, amalanmu akan hilang dan kalian tidak menyadarinya. Tapi siapa sahabat yang kena ayat ini, merasa dia termasuk dalam ayat ini, sehingga dia nggak keluar rumah, sedih karena merasa amalannya sudah gugur, karena dia ini suaranya keras kalau di hadapan Nabi. Ya annahu kana fi udhunihi waqara. Di dalam telinganya itu memang budek dia. Ya, bukan memang untuk kurang ajar meninggikan suara, enggak. Tapi dia memang ada sesuatu di telinganya sehingga kalau ngomong bukan cuma sama Nabi, ngomong sama orang lain pun juga keras suaranya. Siapa itu? Namanya Thabit bin Qais ibn Syammas. Thabit bin Qais ibn Syammas. Dan Nabi mempersaksikan bahwasanya Thabit bin Qais tidak termasuk ayat ini. Bahkan Nabi mempersaksikan bahwa Thabit bin Qais min ahlil jannah. Ya termasuk penghuni surga. Maka di sini kita tetapkan sahabat, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga dengan dalil adalah Thabit bin Qais ibn Syammas. Saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan setelah Ramadan jamaah. Ya, ini insyaallah pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Jadi insyaallah kita lanjutkan setelah bulan Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan, dan kita berjumpa lagi setelah bulan Ramadan dalam keadaan seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah dan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.